Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, tugas, pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita akan bersekutu di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai atau melanjutkan pekerjaan kami akan mendengarkan firman-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia hanya sementara. Sekarang, dalam zaman sekarang, orang berumur panjang mungkin sampai 150 tahun masih ada, dan habis itu dia harus meninggalkan dunia ini. Umur panjang pun yang dialami ketika usia sudah lansia, mulai banyak permasalahan di dalam tubuh jasmani kita. Sakit penyakit datang silih berganti. Karena memang tubuh kita ini tubuh yang fana. Kita penuh dengan kelemahan. Tubuh kita ini penuh dengan kelemahan. Diserang virus, kita sakit. Diserang bakteri, kita sakit. Dan banyak macam penyakit yang berkembang sekarang ini, yang mengancam akan tubuh kita yang fana. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan soal berapa panjang umur kita di dunia, tetapi bagaimana nanti setelah orang meninggalkan dunia itu yang menjadi permasalahan.
Banyak orang masih berdoa supaya ketika orang sudah meninggal masih didoakan supaya dia selamat. Tetapi bagi kita orang percaya, kita sudah ada jaminan keselamatan. Kita sudah ada jaminan kehidupan yang kekal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menebus dosa umat manusia, menebus dosa saudara dan saya. Sehingga bagi kita sebetulnya orang percaya, pengikut Kristus, tidak perlu mempermasalahkan kemana kita akan pergi ketika kita meninggalkan dunia. Karena sudah ada jaminan kehidupan yang kekal di sorga. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di dunia ini kita menempati kemah. Yang dimaksud adalah tubuh jasmani kita. Yang saya katakan tadi bisa sakit karena tubuh kita lemah. Kita bisa sakit. Ataupun tidak sakit, tetapi bisa juga kita meninggalkan kemah ini ketika mengalami kecelakaan dan langsung meninggal. Atau banyak hal yang bisa merenggut nyawa kita di dunia. Tetapi yang pasti bagi kita orang yang percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah menyediakan bagi kita kemah di sorga, tubuh yang tidak binasa. Tuhan sudah menyediakan kita di sorga kemah yang kekal, yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita sebagai orang percaya, anggota gereja, sudah merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus 9 Mei, hari ke-40 sesudah Yesus bangkit. 9 Mei 2024. Yesus bilang, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Bagi saudara dan saya, kita sudah disediakan tempat di sorga. Jadi, kalaupun tubuh kita di dunia ini, kemah kita di dunia ini dibongkar, rusak, kita meninggalkan kemah di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan kemah yang kekal bagi kita di sorga, tubuh bagi kita di sorga yang tidak binasa, yang tidak mengalami penderitaan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bisa menguatkan iman kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan melawat kami. Tuhan berfirman kepada kami, tanamkan firman itu dalam hati kami, agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh,
di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Tuhan sertai kami dan berkati agar apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini berhasil. Inilah doa permohonan ungkapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.